Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Allah berfirman di dalam kitabnya yang agung ini adalah mereka yang diberikan Alkitab atau didatangkan, atau di sini yang dimaksudkan umat Islam, umat yang selamat, yakni membaca kitab dengan tilawah yang hak. Dan itulah mereka orang-orang yang beriman terhadap kitab tersebut. Jadi salah satu bentuk keimanan daripada Al-Quran yang mulia ini adalah membacanya dengan tilawah yang hak. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang kufur terhadap apa yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Nabi-Nya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Waliyadu billahi min dzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang atau menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka dengan jalan itu pula nanti Allah akan mudahkan hamba tersebut menuju kepada surganya. Semoga kita semua di sini termasuk apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah aidan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di hadis yang sahih, yakni khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian, yakni dikala itu adalah ruang lingkupnya para sahabat, maka sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu, mari kita terus motivasi diri kita, wahai sekalian jamaah, agar kita dapat istiqomah dalam menuntut ilmu yang sangat agung ini. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah di atas jalan yang hak ini, dan Allah kuatkan kita di dalam bertahan untuk bersabar, belajar terus hingga waktu yang telah ditentukan ke atas kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dan yang terbesar adalah nikmat Islam dan iman, kemudian nikmat berada di atas sunnah dan ilmu. Salawat beserta salam tak luput untuk senantiasa juga kita serahkan kepada Nabi Muhammad SAW setiap saat daiman, yang mana perjuangan beliaulah yang telah mengeluarkan kita semua para umatnya atau para manusia akhir zaman minadz-dzulumati ilan nur, dari jahilnya kegelapan menuju cahaya ilmu yang terang benderang. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali bertatap muka melalui online. Ini juga salah satu mungkin bisa disebut dengan talaqi, karena talaqi itu diambil dari kata liqa, yakni bertemu, yang mana
di akhir zaman ini kita telah dimudahkan dengan bertemu melalui laptop atau kajian di online. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat terus bersemangat dalam menuntut ilmu ini. Kemudian setelahnya di sini hadir, Masya Allah, bapak-bapak yang istiqomah. Ada Pak Roy di sini, Pak Rizky, ada Pak Arman, Masya Allah, yang selalu ikut nih di dua acara tahsin kita. Barakallahu fiik. Ada Pak Sus, Pak Umar, begitu juga terlebih lagi ada Pak Rama, begitu juga Pak Ketua kita. Insya Allah kemarin baru saja kami di jenguk oleh beliau. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi pengalaman mengenai pembelajaran kitab yang agung ini. Amin. Jemaah, amin. Jemaah sekalian, mohon maaf sampai mana materi kita untuk kita sambung kembali, insya Allah Taala. Materinya kemarin sampai alisan, Ustaz. Cuman kemarin kan kita ada gangguan sedikit ya, perangkat. Jadi kita nggak belajar teori, kita langsung ke talaki kemarin. Oh, naam, baik. Berarti mungkin Al-Ikhlas per ayat kemarin. baik. Berarti kita insya Allah Taala bisa sedikit mengulang alisan, kemudian kita langsung masuk kepada Asy-Syafa, yang mana ini kedua materi ini akan disampaikan secara ringan dan sederhana insya Allah Taala. Kita hemat waktu di pagi ini. Untuk itu jemaah mohon bersabar sejenak sebelum kami menampilkan whiteboard atau as-saburah di hadapan para peserta sekalian. Sudah tampil di layar masing-masing jemaah? Maaf. Sudah. Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah, Masya Allah. Baik, baik. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Jemaah sekalian, mari kita sambung kembali kajian kita ya, yang tempo hari kita membahas mengenai alisan daripada bab makharijul huruf. Nah, di dalam bab ini ada 5 ya subbab atau 5 pembahasan mendetail terhadap bagian-bagian daripada makhraj tersebut. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai makhraj al-halq atau tenggorokan. Ya, mudah-mudahan masih ingat Bapak-bapak nih ya. Huruf-hurufnya. Boleh bantu sebut, ada 6 huruf. Silakan bagi peserta yang senior maupun yang baru bergabung. Hamzah. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Hamzah. Ha. Terus. Ha. Masya Allah. Ha. Ikhwan. Hamzah dan ha. Ya. Kalau tidak sejajar. Yang lain Bapak-bapak sekalian. Mari kita coba latih kegiatan interaktif ini. Mudah-mudahan kita terbiasa dengan mengulang-ulang ilmu. Pak Sus, mau tanya coba nih. Ain. Ha, Hamzah. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Berarti Anda memang tidak salah menanya ini. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Kita memasuki makhraj lidah pada pertemuan minggu yang lalu.
Ya. Jadi akan terus kepada bibir di hari ini insyaallah taala, yang mana nanti ada dua rongga. Ini dua rongga ini dia harus dipisahkan karena ini sedikit memerlukan pemahaman yang lebih dalam ya, terkait dia adalah bentuk huruf yang ghaib. Apa dia adalah di sini rongga ya. Jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Ahlan wa sahlan. Ada rongga al-jauf itu di akhir nanti insyaallah yang disebut dengan rongga mulut. Kemudian nanti setelah bibir ini ada rongga hidung. Ya. Nah, ini dia yang 5 bab yang akan kita kejar sebelum nantinya kita akan berangkat kepada sifatul huruf. Jadi bab selanjutnya insyaallah akan mengenai sifatul huruf, sifat-sifat huruf Arabiah. Nah, kali ini kita akan kembali melanjutkan Bapak-bapak sekalian mengenai lidah. Kami perlu mengulang-ulang kajian seperti ini dikarenakan ini adalah dua ilmu yang sangat penting di dalam ilmu tajwid. Jadi hendaknya bagi yang mampu untuk menghafalkan turunan daripada bab-bab ini, bagi yang masih berjuang ya di dalam menuntut ilmu ini, maka dia boleh mencatat. Mudah-mudahan ilmu ini berkah ke atas kita semua. Amin. Bapak-bapak sekalian, masih ingatkah kita memiliki layout atau gambar ya, gambar mengenai makhorijul huruf. Ini akan kita pakai terus sampai akhir kajian kita. Ini adalah standar daripada tampilan di pembelajaran kita. Nah, baik. Kalau kami katakan ini adalah al-jauf. Ya, pertama kali langsung dibuat itu adalah al-jauf. Bapak-bapak sekalian, mohon sedikit kita tingkatkan fokus kita. Ini adalah al-jauf namanya, Pak. Baik. Jadi rongga ini disebut adalah al-jauf. Yang mana huruf-huruf al-jauf ini nanti akan kita jabarkan dia adalah huruf vokal. Baik. Kemudian kita mendapati bagian pertama pada kajian yang telah lampau, yakni tenggorokan. Ya, tenggorokan di sini kita coba gambar. Nah, tenggorokan seluruhnya ini, Pak. Ya, huruf-hurufnya apa saja, Pak? Mohon dibantu. Ini ada hamzah, ada ha. Ha. Di tengah ini ada apa? Ain. Ada ain, Ha. Masya Allah, dan ha. Barakallahu fiik. Dan di atas ini pertengahan ini antara iya dan tidak ini, ya, tenggorokan atau mulut. Nah, ini adalah hurufnya Ho dan ho. oin, Masya Allah, dan kho. Ya, ho dan kho, betul. Tadi kita kalau sudah belajar bahasa Arab sebutannya ghain jadinya, Pak ya. Masya Allah, ghainun. Ghainun. Tapi dalam bentuk makhraj memang gho bacaannya. Baik, sekarang kita sedikit memurojaah pertemuan yang lalu mengenai lidah. Lidah memiliki makhraj yang 18. Total daripada lidah ini ada 18. Ya. Yang mana yang paling ujungnya di sini? Ini batas di antara ghain di sini nanti dia huruf ghain. Nah, di sini ada qaf paling batas nih. Dia bertepatan dengan posisinya. Ini pemetaan ini insyaallah taala sahih ya. Sudah sering kami pakai. Ini ada daging lembek di mulut kita. Mungkin bapak-bapak sekarang bisa merasakan ya, langit-langit yang lembek. Di sinilah tempat huruf qaf. Sedangkan pada saat langit-langit itu sudah mengeras, ini huruf kaf di sini. Tapi kita katakan makhraj terujung daripada lidah ini adalah qaf, terdepannya adalah tha. Ya.
Di tengah-tengahnya adalah ya. Nah, ini paling tengah nih, Pak. Ya. Jadi ini boleh dihafal atau dicatat Bapak-bapak sekalian. Ya. Ada 18 huruf yang akan keluar dari lidah ini. Ini adalah jumlah terbanyak yang dapat mengeluarkan huruf pada mulut kita. Yakni makhraj lisan. Al-lisan. Ya. Ini terbanyak ini Bapak-bapak sekalian. Kalau ini kemarin kita wajibkan nih Pak ya untuk dihitung jumlahnya sekaligus dihafal huruf-hurufnya. Kalau di lidah Anda tidak beratkan Bapak-bapak sekalian untuk menghafal ya. Akan tetapi mohonlah untuk mengingat jumlahnya totalnya ada 18. Totalnya ada 18. Yang paling ujung adalah qaf ya. Kemudian paling depan adalah sa. Ya, di tengah-tengahnya ini ya. Baik. Ini lidah. Bagaimana dengan bibir? Baik, akan kita hapus, kita beri tanda tempat-tempat yang telah kita lalui. Nah, di sini ada rongga. Nah, ini dia. Ini al-lisan nih, Pak. Al-lisan ya. Di sini daerahnya di al-lisan. Kemudian ada asy-syafatain yang hari ini insyaallah akan kita bahas. Apa dia? Bibir, Pak. Bibir ini adalah rongga adalah 2 makhraj yang mana dapat langsung dilihat oleh mata kepala kita. Kita mungkin bisa bercermin ke hadapan kaca, kemudian kita lihat bagaimana keluarnya huruf-huruf di dalam makhraj ini. Apa saja dia hurufnya, Pak? Yang pertama ada fa. Ya. Itu pertemuan antara gigi atas dengan sisi bawah bibir. Ya, ini pertengahan dia, Pak. Ini fa. Fa. Jadi fa ini harus di seperti ini formasinya. Gigi atas bersatu dengan bibir bawah. Dan keluarkan angin yang banyak. Fa, fa. Baik, coba sama-sama kita sebutkan, Pak. Fa. Fa. Baik. Fa. Afwan, sekali lagi, mari kita sebutkan. Fa. Harus disebutkan anginnya. Fa, fa. 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 Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Sekali lagi, afwan, Pak. Fa. Fa. Nah, Bapak-bapak yang memiliki formasi yang sama ya, insya Allah ya, yang normal seperti ini adalah gigi atas yang menyentuh bibir. Fa, seperti itu. Jangan didorong. Fa. Fa. Barakallahu fikum jami'an. Kemudian apalagi kira-kira huruf setelahnya? Ba. Naam, baik. Huruf setelahnya, insya Allah Pak Rama ini dengan ingatan Pak ya, insya Allah. Setelahnya ada baun, ya ada fa, ada ba. Nah, bedanya ba ini langsung dia menyentuh antara bibir atas dan bibir bawah, dan ini sama dengan ma atau mim. Ya, ini mereka satu makhraj, ba dan mimun atau ba dan mim. Dan waw. Beda. Wow, dia tidak menyentuh antara dua bibir. Nah, jadi kalau tadi satu agak menyilang ya, itu dia fa. Kemudian kalau dirapatkan, ini bisa mengeluarkan dua huruf, yakni ba dan ma. Kenapa dia bisa berbeda hurufnya? Nanti kita akan pelajari Pak. Insya Allah di bab sifatul huruf. Nah, ini atau mau saran dengan sifatul huruf, boleh tanya. Di sini ada yang sudah banyak mendapati ilmu, Pak Arman, ada Pak Agung, insya Allah. Ya, ini adalah dua huruf ya yang bertemu bibir dengan bibir. Kemudian setelahnya ada waw. Waw ini waw ini bibir tidak mengenai satu sama lain.
atas dan bawah tidak mengenai dia. Jadi hanya di gerakkan sedikit. Wow, wow. Sama seperti W-nya kita ini Pak. Ini tidak ada bedanya insya Allah ya. Ini makros ini sama dengan W. Ya. Baik. Dan ini adalah huruf-hurufnya dia. Silakan Bapak-bapak sebutkan kembali. Fa, Ba, 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 Mim. mim, Waw. baik, Mim. dan Wow. waw. Baik, hurufnya ada 4. Kira-kira Bapak-bapak keberatan nggak kalau Anda suruh Anda minta untuk dihafalkan? Sudah, Ustaz. Masya Allah. Aman. Ini nggak perlu dihafalkan bagi yang keberatan, tapi ini bisa jadi bukti bagi fisik kita bahwa inilah ilmu makhrajul huruf yang tampak di hadapan kita. Jadi Bapak-bapak bisa bercermin nanti coba dikira-kira ada berapa ya. Ya totalnya ini ada 4 kan Pak ya. Coba kira-kira disebutkan, digerakkan bibirnya apa saja tanpa suara terlebih dahulu. Oh iya sepertinya ini ba. Oh iya sepertinya ini ma gitu ya. Oh iya seperti ini wow seperti itu. Atau gigi dengan bibir fa. Dan ini adalah makhraj yang menjadi bayan atau bukti ya parameter mengenai bagaimana kita ini mengambil Quran dari orang lain. Ya karena salah satu mengambil Quran itu dengan musyafahah, yakni dengan mencontoh bibir dengan bibir. Kalau kita lihat makhraj tenggorokan Bapak-bapak sekalian, nggak bisa. Kita hanya bisa mengarang dengan kalimat-kalimat saja. Ya seperti ini dengan peta seperti ini, tapi kita nggak bisa lihat. Nah, kita hanya bisa menyamakan suara dengan istima ya. Kemudian lidah juga yang 18 itu pada saat kita berbicara atau mengeluarkan makhraj ini tidak bisa kita melihatnya. Akan tetapi bibir ini nyata ya sebagai bukti bahwa inilah yang kita pelajari Bapak-bapak sekalian. Baik. Jadi rangkumannya terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab kepada jemaah, mari kita ulangi dari awal lagi Pak. Ya, hanya makro-makrosnya saja. Baik, yang pertama ini H, kemudian A. Hamzah. Baik, naik lagi ke atas di pertengahan tenggorokan. Ada Ain. Ain dan H. Baik. Mari kita hemat waktu kita Bapak-bapak sekalian. Ada Ghain. O. Terus pada lidah jumlahnya berarti ada berapa Pak? 18. Ya, ada 6. Bagaimana dengan lidah? Jumlahnya totalnya ada 18. 18. Toib. Taruh di sini saja Pak ya. Ada 18. Yang paling ujung sini. Batas nih antara dia dengan dia nih. Off. Toib. Yang paling ujung keluar. Kap. Ta ya Pak ya. Insyaallah. Baik. Ini berhubungan dia lidah seperti ini nanti dia keluar dia. Baik, ini sa. Kemudian di tengah-tengah ini ada ya. Masyaallah, barakallahu fiik. Kemudian lidah bibir, kedua belah bibir ada berapa totalnya Pak? 4. Ada 4. Naam. Dan dia adalah fa, Mim. mim, Wow. mim dan waw. Baik, barakallahu fikum jami'an. Sebelum kita masuk kepada kegiatan selanjutnya atau bagian bersama kita, yakni pembacaan Al-Fatihah, mungkin kita hanya lakukan talaki saja agar kita mempersegera ke arah tahsin kita ya yang di juz 30 itu bagian dari semuanya. Baik, jadi hari ini bacaan Al-Fatihah kita langsung talqin saja bersama-sama untuk bersama-sama kita meningkatkan terus bagi yang jamaah yang hadir di sini, mudah-mudahan dapat manfaat daripada talaki tersebut. Nah, adakah pertanyaan Bapak-bapak sekalian? Kita berikan kesempatan bertanya. Atau ada kesulitan di dalam memahami? Nah, Pak Agung. Jadi dulu Ana pernah ingat memurajaah lagi, itu huruf yang di lidah itu yang 18 seluruhnya bisa diikhfa ya Ustaz. Kecuali huruf-huruf yang infirof ya. Halo.
Nah, ini emang hilang. Hilang. Jaringannya tuh kemarin waktu saya di sana tuh emang cuma 2 bar ya. Halo. Normalnya berapa bar, Pak Nur? Hah? Normalnya berapa bar? Biasanya full ya, karena nggak kayaknya dia di tempat yang tinggi kan. Cuman nggak tahu kemarin katanya udah 3-4 hari ini katanya ada masalah dengan Telkomsel. Tunggu dulu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum Bapak-bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Subhanallah. Mohon maafkan kami, kita mengalami gangguan teknis sejenak. Mudah-mudahan kita dapat hikmah besar nih dari cobaan yang di pagi hari ini, Masya Allah. Jadi Ana mohon izin untuk tidak membuka video agar kita bisa terus lanjutkan ya tahsin kita dengan stabil. Ana minta bantuan kepada Pak Ketua yang insya Allah Taala sudah baik bacaan tahsinnya untuk mencontohkan agar jemaah sekalian bisa melihat syafah daripada makhraj yang Pak Ketua keluarkan, Masya Allah. Masya Allah. Boleh kira-kira Pak Ketua?
Al-Fatihah ya Ustaz ya. Naam, naam. Tafadhal. Ini kita sama-sama baca atau gimana Ustaz? Talqin. Nah, kita talqin saja dengan Pak Ketua insyaallah. Anak-anak mendengar dari sini, mana tahu ada yang dari jemaah kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Wa jazakallahu khair Pak Ketua. Masya Allah, Allah sampaikan hajat Anda melalui Pak Ketua di pagi hari ini. Barakallahu fikum dengan membacakan Al-Fatihah bernilai mumtaz murtafi. Maka dari itu jamaah sekalian, seperti mana yang telah kami saksikan bahwa pembacaan yang sangat baik daripada Pak Ketua kita, yakni koreksi paling banyak Al-Fatihah ini di halaman di ayat kelima, Bapak-bapak sekalian. Perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mohon jadi perhatian. Yang pertama, mohon perhatikan ada tasdid pada ya. Ini bukan naik intonasi iya tidak, tapi gerakan bibir seperti mana yang tadi kita gambarkan di layout majelis taslim kita bersama. Ya, iya, bukan iya. Iya, ini naik intonasi. Ya, ini sejatinya tenggorokan yang bergerak, bukan lidah. Iya, tidak, tapi lisan. Iya. Kemudian jangan dibaca panjang. Na'budu wa iya, ini salah. Ya, akan tetapi membaca dengan na'budu wa iya. Iyyaka na'budu wa iya. Baik. Mohon kita coba untuk bersama-sama kita talqin. Mungkin untuk penyebutan ini bisa langsung mendengar, perhatikan melalui pendengaran. Wahid isnain salasa isma'u jaidan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fadlu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu fikum jamaah. Sekali lagi,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan lisan kita semua. Amin ya Allah. Masih mengalami gangguan pendengaran dikarenakan sinyal yang masih belum baik, maka kita beralih kepada surat Al-Ikhlas. Nah, minta bantuan kepada Pak Ketua untuk membuka surat Al-Ikhlas. Adapun yang sudah menghafal surat ini, Anda sarankan tidak perlu membaca lagi, Pak. Ya, yang sudah hafal Al-Ikhlas ini tidak perlu dibaca lagi. Ya, jadi tahsin itu lebih manjur dia, ramuannya itu pada ketika bermain di hafalan kita ketimbang dengan cara membaca qiraah. Jadi yang sudah hafal surat ini mohon tidak membaca screen, mudah-mudahan akan mendapati manfaat yang lebih daripada membaca. Tapi sekali lagi meminta bantuan kepada Pak Ketua nih, Pak Ketua afwan. Kita minta bantuan terus sama Pak Ketua nih. Apa itu, Ustaz? Ditunjuk ya? Atau saya lagi baca lagi? Baca lagi, Pak Nur. Aduh, baik. Talqin. Ya, saya ini kan ke surat ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya persilakan Pak Agung. Mas Agung. Assalamualaikum. Ya, tafadhol Pak Ketua, sudah pembacaan atau belum? Sudah tadi. Apa mulai lagi? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Afwan. Boleh tidak sekali lagi Pak Ketua? Ana mohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Pak Ketua. Pak Ketua afwan. Kita talaki ya, bersama jemaah sekalian seperti tadi. Kami mengikuti Pak Ketua. Mengikuti. Nah, talqin. Baik. Perlu ditampilkan ya Ustaz? Boleh Pak Ketua. Bagi peserta yang telah menghafal, hendaknya untuk fokus kepada bibir Pak Ketua kita. Kita ambil makhraj dari beliau. Saat ini kita sedang mengalami kendala. Dan insya Allah Ta'ala kami menyaksikan bahwa beliau bagus bacaan tahsinnya, insya Allah. Bagi yang sudah hafal, tolong untuk fokus kepada bibir. Yang belum hafal tidak apa-apa untuk membaca apa yang ada di screen. Baik. Tafadhol Pak Ketua. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Allahu ahad. Allahus samad. Allahu Samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam Lam yalid yalid Walam wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ولم يكن له kufuwan ahad. ahad. Baik, barakallahu fikum jami'an jemaah sekalian. Insyaallah barakallahu fik, kita perhatikan ada jemaah tadi ya yang secara samar-samar masih menyebutkan qalqalah kubro ini kurang keras atau ragu-ragu. Tidak perlu lagu-lagu Bapak-bapak sekalian. Tidak ada keraguan ke atas kita. Kita baca saja dengan sekeras mungkin karena ini memang haknya, ya. Qul huwallahu ahad. Ahad, ya. Allahus samad. Samad. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Dan perhatikan di ayat ketiga, Bapak-bapak sekalian, ya, ayat ketiga, ini kita baru memasuki pelajaran pertama mengenai qalqalah sughra. Jadi kita sudah membagi qalqalah. Ya, tadi kan Anda mencontohkan qalqalah yang besar tuh, Pak. Itu jenis pantulan, de. Nah, pada saat kita jumpai ayat ketiga ini yang berbunyi lam yalid wa lam yulad, maka yalid ini harus diringankan qalqalahnya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, ini lihat ya, ada dua dal di sini yang sama-sama dikolkolahkan, akan tetapi mereka berbeda. Pertama, yalid walam, yalid walam, yalid wa, kemudian yang terakhir yulad. Nah, yalid sama yulad. De dengan de beda. De dengan de. Nah, ini de dia suara untuk qalqalah sugro namanya, qalqalah kecil, yang mana kalau kita melakukan qalqalah di dalam perjalanan membaca atau di tengah ayat seperti ini. Nah, lam yalid wa lam yulad. Baik. Ya, mohon kita buka Bapak-bapak sekalian mikrofonnya atau di unmute, mudah-mudahan kami bisa mendengarkan dari sini. Isma'u ja'idan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Baik, barakallahu fiik. Sekali lagi Bapak-bapak sekalian. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Masya Allah, kami dengarkan bagus sekali di sini suaranya Pak Umar ini yang terdengar di sini. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ahsan, mumtaz sekali qalqalahnya Bapak-bapak sekalian. Maka dari itu seperti biasa kita serahkan pembacaan surat yang mulia ini satu orang satu ayat. Satu orang satu ayat untuk kita melakukan tahsin bersama. Insyaallah taala. Baik. Kami mulai dari Pak Ketua. Pak Umar ya. Masya Allah, Pak Umar. Tafadhal ya akhil kabir. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Ini sudah mumtaz murtafi ini Pak Umar. Masya Allah. Masya Allah. Selanjutnya. Jangan mau kalah Bapak-bapak sekalian. Loh, satu surat. Hari ini satu surat ya? Satu surat Ustaz. Afwan. Masya Allah, afwan. Baik, silakan Bapak-bapak sekalian. Lanjut, Pak Umar boleh ulangi Pak ya? Ulangin Pak. Satu surat full ya Pak ya? Nah. Baik. Oke.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Masya Allah, hada mumtaz, mumtaz, muttafiq jiddan. Barakallahu fiik, Pak Umar. Selanjutnya, Masya Allah. Jangan mau kalah dengan Pak Umar nih, Bapak-bapak sekalian. Ya, Selanjutnya saya pilih ya, silakan Pak Ketua. Pak Rama. Ya, siapa? Jangan mau kalah Pak Rama dengan Pak Insya Umar Allah. yang negaranya mayoritas kiroah waras. Kita kiroah hafaz di sini, Masya Allah. Iya, iya. Alaysa kadzalik, Insya Pak Umar, Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. A'udzu Baik. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, mumtaz Pak Rama. Barakallahu fiik Pak Rama, Masya Allah. Rama ini banyak kali perubahannya ya. Masya Allah, Masya Allah. Makasih, alhamdulillah. Kalau mengingat-ingat pertemuan dulu yang pertama-tama Pak Rama ini luar biasa. Masya Allah. Allah berikan. Alhamdulillah. Sekarang udah berubah banyak nih Pak Rama. Kita kalau talaki seperti ini jamaah, kita jadi teringat dulu awal-awal kita dulu perintis tahsin ini membaca ini. Jadi anak teringat kira-kira gimana suasana yang telah berlalu. Masya Allah. Ya, Silakan. berkat bimbingan Ustaz ya. Alhamdulillah Pak Rama. Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya Pak Arman. Wah, ini Pak Arman nih. Pak Arman, Masya Allah. Beda nih Pak Arman. Izin Ustaz, Pak Ketua, Bapak-Bapak. Naam Pak Arman. Masya Allah. Yasarallahu lak. Pak Arman boleh pakai hafalan? Oh, boleh, baik. Nah, Begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, mumtaz Pak Arman. Barakallahu fiik. Masya Allah. Luar biasa, Pak. Lanjut. Pertahankan kiroahnya, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya Pak Rizky. Tafadhol, Pak Rizky. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahsan, Pak Rizky. Masya Allah. Bolehkah anak-anak sedikit bimbing di ayat ketiga ini, Pak Rizky? Boleh. Taib. Yalid walam. Yalid walam. Langsung dia lidah tidak ada berhenti. Biarkan dia ngalir terus, Pak. Yalid walam. De walam. Yalid walam gitu. Taib. Boleh dicoba? Lam yalid wa lam yulad. Ada mumtaz muttafiq. Masya Allah, barakallahu fiik, Pak. Yang lain sudah mumtaz. Masya Allah. Karena kita pelajaran hari ini membedakan antara dua kolkolah. Yang satu yang besar, satu kecil. Maka telah tercapai oleh Pak Rizky. Barakallahu fiik, Pak Rizky. Putus ya Ustaz. Afwan. Enggak boleh Putus ya. Yalid. Naam, betul. Jangan kita mengkotok. Jangan kita putuskan. Coba minta bantuan Bapak untuk baca ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Masya Allah. Nah itu dengan tekanan ya, ahad. Nah, itu sebenarnya kalau kita mengeluarkan makhraj hamzah, itu udah putus napas kita sebenarnya Pak. Di ayat ketiga tidak seperti itu. Untuk qalqalah kecil. Lam yalid wa lam yulad. Seperti yang Bapak sebutkan barusan. Masya Allah. Keduanya mumtaz murtafi. Barakallahu fiik Pak Rizky. Mudah-mudahan kita tingkatkan ini Pak Rizky sudah bisa sebenarnya untuk memasuki bab sifatul huruf. Mudah-mudahan bisa istiqomah di atas majelis. Amin. Barakallahu fiik. Amin. Setelahnya silahkan Bapak-Bapak. Selanjutnya Pak Sus. Masya Allah, Pak Sus, yang kami muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Wallahi hadza khair. Mumtaz Pak. Masya Allah. Ini rasanya udah letih-letihan nih melatih al-jauf nih Pak Sus nih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah fasihkan terus bacaan Pak Sus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik. Luar biasa, Masya Allah. Bakhil. Masya Allah. Selanjutnya Pak Roy. Pak Roy, Masya Allah Pak Roy. Gimana kabar Pak Roy? Alhamdulillah, insyaallah sehat Pak Ustaz. Anak bersyukur dengan Pak Ketua memberikan Pak Roy di tengah. Di saat konsentrasi Ana sudah mulai menurun, melihat wajah Pak Roy yang semangat, Ana naik lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tafadhol Pak Roy. Mohon maaf, Ana tidak bisa menampakkan wajah saat ini. Mohon maaf. Baik, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, hatta Pak Roy mumtaz. Barakallahu fiik Pak Roy. Mohon dikoreksi Pak Ustaz. Tidak ada koreksi. Alhamdulillah. Bahasa alaik, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Sudah tercapai apa yang kita targetkan hari ini, perbedaan 2 qalqalah besar dan kecil, dan Pak Roy sudah balik di sini. Barakallahu fiik Pak Roy. Insyaallah. Tafadhol. Selanjutnya Bang Agung. Masya Allah. Ya. Syekh. Fadhal Syekh. Masya Allah. Anda rasanya kalau dengan peserta lama ini pingin panggil dengan Ustadz aja juga ini. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik Pak. Masya Allah. Masya Allah. Wa jazakallahu khair ya Ustaz. Masya Allah. Insya Allah ini menyusul jadi pengajar setelah kita tamat bahasa Arab dulu tapi ini Pak. Insya Allah ya. Masya Allah. Selesai Ustaz. Sudah selesai, Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Bapak-bapak sekalian. Sungguh Masya Allah. Benar-benar Allah telah memberikan kemudahan ke atas lisan kita. Sebagaimana firman-Nya berkata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikr. Fahal min muddakir. Terdapat di dalam surat Al-Qamar yang selalu diulang-ulang. Ya. Yang artinya adalah sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini bagi bahan zikir, yakni bahan penyebutan lisan kita. Maka dari padanya apakah kita mengambil pelajaran? Allah sebutkan itu sebanyak 7 kali ya, Pak. 4 kali.
4 kali dalam surat Al-Qamar. Betul, Masya Allah. 11, 22, 32, dan 40. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kita akui kita ini bukan orang yang memiliki bahasa Arab keseharian kita, Pak. Tapi yang demikian ini adalah tahsin yang fasih. Sebagaimana lisannya orang Arab, lisanul Arabiyyah, Masya Allah. Dan ini membuktikan bahwa firman Allah Azza wa Jalla adalah benar dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Bapak-bapak sekalian, Ana akan membahas sedikit mujmal ya, atau koreksi umum, yang mana ini bukan koreksi dasar kita. Semuanya sudah mendapati apa yang kami inginkan, yakni membedakan dua qalqalah. Barakallahu fikum jami'an. Ada sedikit kami berikan saran untuk mohon Pak Ketua sekiranya boleh menampakkan kembali screen yang barusan tadi. Naam, baik, barakallahu fikum jami'an. Bapak-bapak sekalian, lihat ini adalah pertama kalinya kita mendapati lafzul jalalah di dalam Al-Qur'an kecuali dari bismillah ya. Ya, tapi sebelum ini ya kita tidak mendapati bagaimana pembacaan Allah dengan bacaan yang paling benar. Ya, sebelumnya bismillah dia dengan tipis, bismillah bukan bismillah ya. Masya Allah. Ana macet, afwan. Apa dengar suara Ana? Dengar, Ustaz. Nah, baik. Baik. Jelas. Kita sambung lagi. Lafaz Allah ini atau disebut dengan lafzul jalalah ini hanya fasih disebutkan oleh orang Islam saja, Pak. Ya, ini orang Yahudi bahkan orang Nasrani yang memiliki kitab dari Allah sebelumnya, mereka tidak fasih dalam penyebutan ini. Maka kita harus benar dalam menyebutkan nama Tuhan kita, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang maha agung dan lagi maha tinggi. Ya, ini penyebutannya dengan mengatakan Allah, bukan Allah, ya. Atau terlalu ringan Allah. Nah, ini bukan, tapi dia Allah. Ya, mohon disimak benar-benar. Allah. Ya. Baik kita berbicara dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Arab, kita usahakan menyebutkan lafaz ini, lafaz Tuhan kita yang maha suci dengan baik dan benar, Bapak-bapak sekalian. Maka kita mendapati dua lafaz ini di dalam surat Al-Ikhlas. Ya, mungkin bisa saja ini isyarat bahwa saat kita mentadabbur surat ini, maka kita fokuslah dalam menyebutnya. Baik, maka dari itu Ana akan ulangi ayat 1 dan kedua untuk ditalkinkan. Silahkan Bapak-bapak sekalian untuk mengikuti setelah kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi Bapak-bapak sekalian. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Insyaallah, barakallahu fikum jami'an, Bapak-bapak sekalian. Ya, Anda baru dapat inspirasi dari suara Bapak-bapak tadi bahwa dia harus memang dimainkan sedikit. Allah, agar kita bisa mencapai kesempurnaan dalam lafzul jalalah ini. Karena satu-satunya huruf lam di sisi orang Arab yang ditebalkan hanya dengan lafaz Allah ini. Maka dia lafaz Allah pada saat dia tegak atau dia majrur, pada saat dia mansub maupun dia marfu, ini menyebutkan nama Allah yang paling besar, Allah. Pada saat dia dimajrurkan, dia milik kalimat lain, maka dia sebagai al-ilah, ilah, bismillah. Ya, bukan lagi kepada al-Allah.
kepada Allah. Nah, ini yang bisa kita ambil pelajaran. Insya Allah Ta'ala bagi yang mempelajari bahasa Arab mengerti hal ini. Maka barakallahu fikum jami'an, ya, para peserta sekalian, Masya Allah, Ana mendengarkan di sini, walaupun sedikit terputus. Lihat, luar biasa, dimudahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, Ana katakan, Ana meniru dari jamaah barusan, ya, menaikkan intonasi ya, untuk memudahkan kita menyebutkan lafaz ini. Allah, Allah, seperti itu. Baik, mohon diulangi dan ikutin kami Bapak-bapak sekalian. Wahid idnain salasa. Allah. Allah. Sekali lagi. Allah. Allah. Marratan. Allah. Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Apakah sampai sini ada pertanyaan Bapak-bapak sekalian sebelum Anda pulangkan majelis kepada pemiliknya, Pak Ketua? Masya Allah. Atau ada jemaah yang masih keberatan dalam mengikuti materi-materi atau penyebutan-penyebutan tahsin yang kami sebutkan, silahkan jangan untuk segan-segan atau sungkan-sungkan menanyakan kepada kami. Ya, insya Allah Ta'ala kami membuka diri di dalam kajian maupun di luar kajian. Mudah-mudahan kita umat Islam dimuliakan karena kitab ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Allah. Insya Allah. Pak Roy, ada kendala kira-kira Pak Roy dari apa yang kami sampaikan? Pak Sustiono, Pak Rizky. Mengikuti Pak, nyimak terus Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Jika ada yang berat dalam penyampaian Ana, bisa jadi karena penyampaian Ana yang kurang pas, maka silahkan diinterupsi atau ditanyakan kepada Ana. Boleh di kajian, boleh dijawab Pak. Insya Allah. Pak Sus, Pak Rizky. Sejauh ini bisa mengikuti Ustaz. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ahsanallahu alaik. Kalau Pak Gung, Pak Arman, Pak Rama, ya Pak Ketua apalagi udah tidak kita tanya lagi nih, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tapi ini mesti dipertahankan sebagaimana kunci di dalam beribadah maupun menuntut ilmu adalah istiqomah. Yani kita istiqomah di dalam memurojaah dan mengulang-ulang terus. Baik. Kalau Pak Umar, Masya Allah, ini masuk-masuk sudah di jenjang tahsin yang lanjutan ini sebenarnya nih. Barakallahu fiik. Insya Allah. Nanti kita akan membahas sifatul huruf. Mudah-mudahan Bapak lebih tertarik dengan pelajaran ini. Sifatul huruf ini yang lebih memerlukan daya pikir yang lebih dalam ketimbang daripada makhraj itu. Barakallahu fiik. Insya Allah, insya Allah. Taib jemaah, jika tidak ada pertanyaan lagi dari sekalian jemaah yang kami muliakan karena Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, maka kami mohon mundur diri untuk merendahkan suara dan kami serahkan majelis ini kepada Pak Ketua. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal-ladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abu Omar, alhamdulillah Bapak-bapak, hari ini kita telah bertalaki surat Al-Ikhlas yang saya pun menyaksikan dan mendengarkan begitu banyaknya perubahan, terutama Pak Sus luar biasa, Pak Sus, Pak Ketua, Masya Allah. Pak Sus, Masya Allah. Ahsanallahu alaik. Pak Roy, Masya Allah. Masya Allah. Juga menunjukkan kemajuan. Pak Rama, Masya Allah, Pak Rama. Pak Rama dulu bacaannya masih susah sekali, sekarang Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak Rama. Luar biasa Pak Rama. Alhamdulillah. Pak Rama. Jadi kita nggak lihat usia ya Pak Rama ya, walaupun usia udah lumayan senior, tapi Masya Allah. Terbukti kalau kita melatih pasti akan ada perubahan, akan lebih baik. Ya. Insya Allah istiqomah. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Barakallahu fiik. Ya, saya cerita sedikit. Minggu lalu saya ke Desa Halaban, tempatnya Ustadz.
Ya, Allahu Akbar. alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Jaraknya sebenarnya dari Pekanbaru nggak terlalu jauh ya, 150 km, cuman karena jalanannya padat ya, karena weekend jadi agak lama sampai 7,5 jam saya menempuh perjalanan ke desa sana. Dan alhamdulillah disiapin tempat, lalu nyaman, tempatnya udaranya sejuk ya. Allahumma barik laka fi. Insyaallah. Terus saya juga menghadiri anak-anak yang diajarkan Ustadz di sana, dan saya melihat semangatnya anak-anak desa ini belajar Quran ya, dan Ustadz sendiri menceritakan beberapa anak-anak yang mengalami perubahan besar ya, yang dari biasanya main dan sekarang banyak belajar Quran. Dan saya pun mendengarkan hasil bacaan mereka cukup bagus. Ya, insya Allah nanti ada bibit-bibit dari para anak-anak ini yang bisa dikirimkan ke pondok kita, insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Ketua Parman. Insya Allah. Ya, cuman nanti mungkin bisa dipilih kalau ada yang minimum tamat SMP, punya ijazah SMP dan dengan tajwid yang sangat baik, mungkin bisa dicoba ditampung di tempat kami gitu, Ustaz. Masya Allah. Sangat berkenan Pak Ketua, jazakallah khair tawarannya, insya Allah. Barakallahu fiik. Baik, saya rasa itu saja pembelajaran kita pagi ini. Mari sama-sama kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, itu saja dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Pak Ketua. Jazakallah. Pak Ustaz. Jazakallah. Terima kasih. Jazakallah khair. Izin,